Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan filologi di Timur Tengah. Perkembangan kajian filologi di Timur Tengah. Abad keempat merupakan akhir masa keemasan Romawi yang menjadi momentum maraknya penyalinan hingga penerjemahan teks Yunani ke bahasa Suryani. Pada abad tersebut, Timur Tengah sangat erat dipengaruhi oleh Yunani lama dalam hal ide filsafat dan ilmu-ilmu eksakta. Semenjak Iskandar Zulkarnain menanamkan kebudayaan di wilayah Mesir, sejak saat tersebut pusat ilmu pengetahuan berkembang. Di antaranya, Gaza sebagai kota ilmu oratori, Beirut ilmu hukum, Edesa hingga Antioch sebagai pusat kebudayaan Yunani. Akan tetapi, pada abad kelima, kota Edesa mengalami perpecahan gereja yang menyebabkan para ahli berbagai bidang mengungsi ke daerah lain, termasuk para ahli filologi yang meninggalkan daerah tersebut ke kawasan Persia. Di daerah tersebut, para ahli filologi mendapatkan sambutan baik dari raja setempat, yakni Raja Anushirwan. Lalu, Raja Anushirwan menempatkan mereka bersama ahli kedokteran dan para ahli filsuf di Akademi Jun di Shapur. Dalam instansi tersebut, banyak naskah Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani dan selanjutnya ke dalam bahasa Arab. Kemudian, pada abad ke-8, dalam penggunaan bahasa Suryani mulai digantikan dengan bahasa Arab, baik dalam penerjemahan ataupun dalam sehari-hari masyarakat daerah tersebut. Lalu, pada abad ke-13, dengan adanya penaklukan oleh bangsa Mongol, penggunaan bahasa Suryani sebagai bahasa penerjemah dan lainnya semakin redup dan digantikan sepenuhnya dengan bahasa Arab yang puncaknya terjadi pada abad ke-14. Selanjutnya, perkembangan filologi di kawasan Timur Tengah mencapai puncak keemasannya pada dinasti Abbasiyah. Nah, para khalifah dinasti Abbasiyah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun memberikan dukungan besar terhadap studi ilmu pengetahuan. Puncaknya ialah pada masa Khalifah Al-Ma'mun yang mengizinkan istananya menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dan mendirikan pusat studi bernama Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan yang dilengkapi dengan perpustakaan dan observatorium. Dari Baitul Hikmah itulah lahir Hunain bin Ishaq yang dikenal sebagai penerjemah dan penyalinan yang handal, menguasai beberapa bahasa termasuk Yunani dan Arab. Dia dikenal sebagai otak dasar penerjemah bahasa Arab berdasar pada referensi ilmiah. Hunain melakukan penelitian dan penelusuran naskah Yunani sampai ke Mesir, Syria, Palestina, dan Mesopotamia. Selanjutnya, aksara dan bahasa yang utama digunakan dalam sejarah filologi di Timur Tengah adalah bahasa Arab dengan aksara Arab sebagai fondasinya. Seiring perkembangan dan pengaruhnya, bahasa dan aksara ini digunakan untuk mempelajari dan melestarikan teks-teks klasik, sastra, dan keislaman, termasuk manuskrip yang ditulis dalam berbagai bahasa lain dengan menggunakan adaptasi aksara Arab. Bahasa dan aksara utama yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa klasik yang menjadi pusat studi filologi di Timur Tengah, digunakan untuk teks-teks keagamaan, sastra, dan ilmiah. Dan aksara Arab digunakan untuk menulis teks-teks berbahasa Arab. Pengaruh dan adaptasi penyebaran di wilayah lain, bahasa dan aksara Arab menyebar luas melalui Islamisasi dan perdagangan, mempengaruhi berbagai wilayah seperti Nusantara. Akulturasi dan adaptasi dalam prosesnya, bahasa dan aksara Arab mengalami adaptasi. Contohnya adalah penggunaan aksara Arab Melayu yang dimodifikasi untuk bunyi-bunyi khas bahasa Melayu, seperti penambahan huruf untuk fonem ca, nga, pa, dan ga. Fungsinya beragam, selain untuk teks keagamaan, bahasa dan aksara juga teradaptasi digunakan untuk mencatat sejarah kerajaan, sastra lokal, dan dokumen hukum, menjadikannya identitas budaya yang menghubungkan berbagai masyarakat. Media tulis dalam sejarah perkembangan filologi di Timur Tengah. Perkembangan filologi di Timur Tengah erat kaitannya dengan evolusi media tulis. Awalnya, bangsa Sumeria dan Babilonia menulis di atas tablet tanah liat dengan stylus, membentuk aksara paku yang kemudian dikeringkan agar awet. Lalu, Mesir kuno memperkenalkan papirus dari batang tanaman Cyperus papyrus yang lebih ringan dan praktis, tapi mudah rapuh. Selanjutnya, dunia Yunani dan Romawi memakai perkamen dari kulit hewan.
Media ini kuat, lentur, dan bisa ditulis di kedua sisi, dibuat seperti bentuk buku atau disebut dengan kodeks, dengan alat tulis pada masa itu yaitu pena dari bulu dan tinta dari jelaga. Ketika Islam bangkit, perkamen masih digunakan untuk mushaf awal, namun setelah mengenal kertas dari Cina pada abad ke-8, umat Islam mulai memproduksinya sendiri di Baghdad dan Kairo, dengan alat tulis waktu itu yaitu menggunakan pena bulu dan tinta yang beragam warna. Dari tanah liat hingga kertas, setiap media meninggalkan jejak sejarah yang menjadi fondasi penting bagi studi filologi di Timur Tengah. Nah, selanjutnya, kapan sih terjadi kemunduran ilmu filologi di Timur Tengah? Ilmu filologi di Timur Tengah sebenarnya sudah berkembang sejak masa pra-Islam dan mencapai puncak kejayaannya pada era kekhalifahan Abbasiyah, yakni sekitaran abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Nah, pada saat itu, Baghdad menjadi pusat ilmu dunia, kajian bahasa dan juga teks klasik mulai dari Arab, Persia, hingga Ibrani itu berkembang pesat berkat tradisi penerjemahan dan penelitian naskah kuno. Namun, setelah masa Abbasiyah ini berakhir, kerajaan itu mulai memudar. Kacauan politik, perang, dan juga pergantian kekuasaan itu membuat banyak perpustakaan serta pusat kajian ini hancur. Dukungan terhadap ilmu filologi pun menurun drastis, termasuk masa kolonialisme Eropa. Sistem pendidikan itu baru menggantikan tradisi Rama. Upaya pembangkitan memang muncul kembali setelah negara-negara dari Timur Tengah ini merdeka. Tetapi tantangan globalisasi dan juga keterbatasan sumber daya ini masih menjadi penghalang yang besar.